Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3 dengan tema sholat kewajibanku, ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman thayyibah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sholat adalah kewajibanku. Kewajiban setiap umat Islam yang sudah baligh, ya. Nah, setiap umat Islam sholat fardu, ya. Sholat fardu, sholat sehari 5 kali itu. Nah, sholat merupakan rukun iman apa rukun Islam? Ya, rukun Islam yang kedua, ya. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua yang diperintahkan kepada kita, ya, yang ibadah yang diterima oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj, ya, Isra Mi'raj. Pada peristiwa ini Nabi Muhammad mendapat perintah agar umatnya, yaitu kita, untuk melaksanakan sholat dalam menyembah Allah. Anak-anak, sholat adalah doa, ya. Nah, arti sholat menurut istilah adalah serangkaian ibadah, ya, serangkaian ibadah. Nah, yang berupa gerakan dan ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri salam. Sholat itu kan berurutan. Nah, ini disebut dengan serangkaian ibadah. Di dalam sholat ada gerakan takbiratul ihram, ada gerakan ruku, ada gerakan sujud dan sebagainya, ya. Apakah hanya gerakan saja di dalam sholat? Tidak, tetapi juga ada doa-doa, bacaan, ya, berupa gerakan atau dan ucapan berupa bacaan sholat, surat Al-Fatihah, bacaan tasbih, ya, dan lain sebagainya. Serangkaian ibadah berupa gerakan dan ucapan yang diawali dengan apa? Takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi, ya. Nah, itu adalah pengertian sholat dalam istilah. Sholat, anak-anak, merupakan penghambaan diri kita kepada yang menciptakan kita. Siapa? Ya Allah, ya. Penghambaan diri kita. Kita adalah seorang hamba yang sangat lemah, sangat rendah di hadapan Allah, ya. Nah, dan Allah mewajibkan sholat 5 kali dalam sehari. Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Ada berapa rakaat dalam satu hari? Ada 17 rakaat. Nah, inilah sholat yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan jika kita sudah baligh. Karena hukum sholat fardu adalah fardu ain, wajib bagi setiap orang Islam,
ya, wajib, tidak boleh diwakilkan kalau sholat fardu. Yang namanya wajib apabila dikerjakan mendapat pahala, tetapi apabila tidak dikerjakan akan mendapat dosa, ya. Untuk itu anak-anak, kita sebagai umat Islam jangan sampai sholatnya bolong-bolong. Duhur sholat, asar tidak sholat, maghrib sholat, isya tidak sholat, subuh karena ngantuk tidak sholat, ya. Meskipun kalian malas, ayo kita lawan rasa kemalasan itu. Segera ambil air wudhu, bangkit untuk sholat, ya. Karena kalau kita bermalas-malasan, akhirnya kita tidak sholat, setan menang mengajak kita. Mengajak kemana? Mengajak ke neraka. Nah, itu setan menang. Jangan sampai setan menang, ya. Ayo kita lawan rasa malas ketika sholat. Karena apa anak-anak? Sholat ini adalah ibadah yang pertama kali ditanyakan kelak di akhirat. Tidak ditanyakan bagaimana sedekahmu, bagaimana puasamu, tidak. Tetapi yang ditanyakan pertama kali adalah sholat, ya, sholat. Ingat, makanya saking pentingnya ibadah sholat anak-anak. Karena apa? Allah berjanji di dalam Al-Quran bahwa sholat itu akan menjauhkan diri kita dari perbuatan keji dan munkar, ya. Nah, ini sholatnya yang benar, yang khusyuk. Tidak boleh sambil bercanda, tidak boleh tola-tole begini, tidak boleh. Kalau sholat, mata kita melihat tempat sujud, tidak boleh bercanda, stop bercanda ketika sholat. Karena kita sedang menghadap siapa anak-anak? Ya, menghadap Allah, ya. Tidak boleh dibuat candaan, karena Bu Marta sering melihat ketika kalian sholat di musola sekolahan masih sering bercanda, senggol-senggolan sama temannya, ya, jawil-jawilan. Nah, itu tidak boleh, meremehkan sholat dan sholatnya tidak sah, ya. Nah, ayo kita perbaiki sholat kita sekarang. Kalau sholat tidak boleh bercanda. Anak-anak, jika kalian adalah seorang anak yang rajin sholat, ya, berarti kalian adalah seorang anak yang menegakkan agama Islam, ya, yang menegakkan agama Islam. Kalian mau enggak menjadi anak yang menegakkan agama Islam? Pasti mau. Untuk itu ayo kita dirikan sholat, ya. Jangan bolong-bolong sholat kita. Tetapi kalau kalian tidak sholat, maka kalian merobohkan agama Islam anak-anak. Mau tidak dikatakan sebagai anak yang merobohkan agama Islam? Tidak, ya. Nah, ayo kita semangat lagi, perbaiki sholat kita, jangan sampai bolong-bolong. Karena hikmahnya sholat ini banyak sekali anak-anak. Yang ke-1, apa? Sholat yang khusyuk akan menghindarkan diri kita dari perbuatan keji dan munkar, ya. Yang kedua apa? Ya, akan membuat diri kita menjadi pribadi yang disiplin, ya, karena dilatih dalam
sholat. Terus apa lagi? Ya, kita senantiasa akan menjaga kebersihan anak-anak. Misalkan kamu bermain, ya bermain. Oh, aku nggak kelosotan kemana-mana. Aku harus menjaga pakaianku supaya bersih, badanku supaya bersih. Karena nanti aku mau sholat langsung ke masjid, nggak pulang langsung wudhu. Nah, ya itu berarti kita akan pandai menjaga kebersihan sehingga kita hidup bersih dan sehat. Yang keempat, apalagi? Coba. Ya, hati kita menjadi tenang, anak-anak ya. Hati kita menjadi tenang ya. Nah, baik anak-anak, demikian sedikit penjelasan tentang materi sholat. Untuk prakteknya, insya Allah kalau kita PTM di minggu berikutnya ya, kita akan praktek sholat. Mulai sekarang kalian hafalkan doa-doa sholat di rumah ya. Insya Allah seminggu lagi atau 2 minggu lagi kita praktek di sekolah dan Bu Marta mengambil nilai praktek sholat. Baik anak-anak, semoga kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sampai akhir hayat ya, dan menjadi hamba Allah yang taat dan rajin melaksanakan sholat 5 waktu. Sekian dari Bu Marta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.